sallim Allahumma sholli ala Muhammadin Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Jami ulama yang nantinya khususan bakal bisa baik hasil masyarakat Nasaluka karomah wal barokah wa ta'ala kita di al-fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi hadha kitab rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawid ingsun kalawan bakasmani Allah rahmani kamu rahim dalam dunia rahim kang asih dalam akhirat. Faslun utawi ilaihi kupasal tawi dipalaika maka terpisira ayu harojulu eling rojul eling wong lanang bibadil majhuri kalawan masrakin kapayahan bikoti hati rakobati dalam mendapatkan ilaihi kan jagaan mati-matikan Al-Qawilati kang dawa fa'inaha maka satunya ia akobah akobati iku lebih gede-gede akobah ciptakan apane kapayahane wa aksal walati kang lebih ake-ake ia akobah muknatan opone biayane wa fitnatan lan fitnate Faslun palaika ayu arrojo bifadil majhud fa'alaika netepi wajib bagimu ayuhar rajul wahai para rajul para lelaki bibadlil majhudi bikoti hadhil aqobah untuk mengerahkan segenap kemampuan
Fikot ihadil aqobati dalam menuntaskan tanjatan al-adimati tawilati, tanjatan yang sangat besar atau wilati yang panjang. Yang mana kemarin? Yang ketiga. Apa itu tanjatan yang ketiga? Aqobatul awaid, tanjatan yang dipenuhi begal-begal ibadah, pencegah ibadah. Fa inna a'dhamu aqobati sidan wa syarhan munatan, karena memang aqobah yang ketiga ini a'dhamu aqobah, gede-gedenya aqobah, rintangannya sangat luar biasa dibanding aqobah yang lain. Sidatan wa syarhan munatan, menghabiskan energi, aksaruha afatan wa fitnatan, banyak bahayanya, banyak fitnahnya. Mana? Satu dunia, yang keduanya makhluk, yang ketiganya setan, yang keempatnya nafsu. Jadi gak gampang. Yang ketiga ini juga paling sulit. Kalau yang pertama kan ilmu asal mau belajar kan gitu. Habis belajar mau ngamal. Tanjatan kedua tobat. Tobat udah ada ilmunya mah enak. Udah tahu tata cara, udah tahu konsekuensinya bertaubat, udah tahu syaratnya diterima taubat. Beres taubat mau ngadep ke Allah, ntar dulu adepin dulu tuh yang namanya awaik. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga setan, yang keempat nafsu. Nah makanya kata Imam Ghazali, alaika ayyuhar rajulu bi badil majhuli bi qati hadil aqobah. Yang ketiga ini kerahkan segenap kemampuan, karena paling sulit lah. Limis sedikit lagi manakin sepi. Hujannya makan dari sore. Itu ngadepin makhluk juga, apa ngadepin dunia, apa emang kesetanan, kan kita nggak tahu gitu. Nah, awas hati-hati. Nah, kemudian Fa'inna man halaka minal khalqi kulluhum, fa'inna man halaka minal khalqi kullihim inamam kotoru antorikil haqi ma bisa babi dunia. Karena sesungguhnya orang yang binasa minal khalqi dari makhluk kullihim semuanya, inamam kotoru antorikil haqi, mereka terputus daripada jalan yang hak, nggak bisa nerusin jalan kebenaran. Ima bisa babi dunia, ada kalanya terbentur oleh dunia ini. Urusan dunia agak udah itu besok makan ada lagi, besok ngaji malam berbuah ada lagi insya Allah malam berbuahnya, cuma dulunya masih ada apa mikirnya dulunya ke situ, jadi nggak berani tinggal. Kayak macam sholat, ntar gua ada lagi sholat. Ya sholatnya masih ada. Ntar gua johor, ntar gua asar. Ya iya, ada nggak kita di waktu asar? Udah pasti belum? Begitu. Nah, ini. Ima bisa babi dunia ada kalanya gugur oleh dunia. Dunia dilawan awalkin, lawan makhluk gitu. Dunianya mau udah nggak repot. Orang belum siun. Duit nyari, punya anak mah tuh halang tiada, dititipin cucu sampai sibuk kayak ngurusin cucu. Cucu apa tuh cucu? Mah, kan begitu. Hati-hati. Makanya kita jadi anak jangan kurang ajar, kan dia sudah capek orang tua ngurusin kita, perlu ngurusin anak kita juga. Jangan mau dulu ya, ya udah. Ambil babysitter, kayak kuat, ya bini jangan kemana-mana. Sekarang bini disuruh kerja, ya kan? Akhirnya anak diurusin sama orang tua, dapat duit kagak seberapa. Akhirnya doraka sama orang tua nggak keras. Hati-hati. Awalkin orang tua sayang mau itu enak urusannya.
Cuman kalau panas ada pan khalqin au syaitonin, makhluk dilawan sama dia. Kadang-kadang kalahnya sama setan. Kan setan jurusnya kemarin ada 7. 1 dilarang, yang kedua entar, yang ketiga buru-buru. Kagak nanti disuruh buru-buru, udah sempurnain sholat tuh, bisikin tuh, biar pengen di alam Ria kagak kompan, ujub dibikin bangga, emang gua doang yang bisa ibadah begini tuh. Setan dilawan au nafsin, nafsunya yang menang. Wala kodakan nabi kutu binal musuh nafas di kita bilihya warasrol wa qurbati Allah. Bahkan kata Imam Ghazali, la kodakan nabi kutu bina, kami telah menyebutkan di dalam kitab-kitab kami, membahas di dalam kitab-kitab al-musuh nafati yang kami karang di kitab bilihya. Di kitab bilihya ada pembahasannya. Wal asror, kitab asror ada, qurbati Allah, kitab qurbati Allah juga ada. Ma ya'asu al-ihtimam bidzalika, membahas perkara-perkara yang asu ala ihtimam yang memang sangat penting untuk bisa mengatasi dunia, makhluk, setan dan hawa nafsu. Mudah memperpanjang kaji kitab dia ulumul. Wa maksud hadza kitab, di dalam kitab ini mah anni satu wa ta'ala yudhiyani ala sirin wa ala jatin nafsi, ala kadarnya kata Imam Ghazali. Ta'atullah, aku hanya memohon kepada Allah ayutiani ala sirim ala jatin nafsi, semoga Allah memperlihatkan kepadaku, mengajarkan kepadaku ala sirim ala jatin nafsi, ala kadar rahasia mengobati hati. Jadi di sini yang dibahas itu kan nggak panjang-panjang, cuman membahasnya pendek itu kan bahasanya ampun. Wa yuslihani wa yuslihabi, semoga Allah memaslahatkan diriku, wa yuslihabi, dan memaslahatkan orang-orang sabab diriku. Faqtasortu fi hadza kitab syarif ala nukatin wadijatil lafzi arizatil makna. Maka di dalam kitab ini aku ringkas saja, bahasanya diringkas ala nukatin, tapi penuh rahasia. Wajidatil lafzi, lafaz kalimatnya pendek, arizatil makna, maknanya yang luar biasa. Di kitab Minhajul Habibin. Tughniu man ta'amalah, yang sekiranya kalau memang mampu mengamalkan apa yang kami catat di dalam kitab ini, tughniu man ta'amalah, cukuplah buat orang-orang yang benar-benar memikirkan hal ini, cara ngatasin dunia kayak gimana, cara ngatasin nafsu kayak bagaimana. Ini belum manjat-manjat, kita masih di tanjatan ketiga. Wa tadawu ala waliyati minat tariq insyaallah ta'ala. Wa tadawu ala waliyati minat tariq, dan semoga tadawu rahasia ini mampu mengajak orang yang membacanya ala wadihatin dengan penjelasan minat tariqi, dari segala jalan insyaallah ta'ala, jika Allah berkenan. Wa hadza faslu yahtasu bi nukatin fi mu'alajati dunya wa khawfi wa syaitan wa nafsi. Makanya di awal jilid kedua ini dibikin satu pasal yang mana pasalnya akan membahas nukatin, rahasia di mu'alajati dunia, gimana caranya melawan dunia, wal khalqi, gimana caranya mengatasi halangan makhluk, wa syaitan, gimana caranya melawan setan, wan nafsi, gimana caranya melawan nafsu sendiri. Waduh, ini kalau kata Saulin udah balaknya udah 12 ini malah. Udah tingkat tinggi. Amma dunya apa kolakan tadawha wa tadhada fiha liana amula ya lumin salasatin imma anta min zawil basoir wa fitoni fa'as buka anna dunya aduwatullah. Amma dunya, adapun urusan dunia, paha kolaka nyata bagimu,
antadaroha wa tadhadafiha. Engkau harus tadaroha, takut menghindar dari dunia, wa tadhadafiha, dan harus zuhud akan dunia. Nyatain, nggak boleh kan? Kenapa? Di amal amro layalun salah satin. Karena ini nggak jauh, urusannya cuma 3. Kalau bahasa bodohnya ini nggak bakal jauh, urusannya cuma 3. 1. Imma anta min zawil basor. Yang pertama, bisa jadi engkau ini orang-orang yang memiliki basir, penglihatan hati yang tinggi, wal itoni, memiliki kecerdasan. Nah, buat orang-orang yang mata hatinya sudah terbuka, buat orang-orang yang emang pinter, alim, bahas buka cukup bagimu anak dunia. Kan udah pada tahu sesungguhnya dunia aduwwatullahi subhanahu, itu musuh Allah. Jadi dunia ini musuh Allah. Ya. Dunia ini musuh Allah. Wa aduwwatu li auliyaillah, ditambahin nama seisan Jampes, dunia mah musuh bagi wali-wali Allah. Musuh Allah, musuh waliullah, bahkan kata seisan Jampes, wa aduwwatu li adaillah, musuh bagi musuhnya Allah. Jadi dunia mah gak ada yang nemenin. Nih cara nyadarin orang yang punya kepintaran, orang yang punya keterbukaan mata hati. Dunia itu hakikatnya musuh Allah. Dunia itu musuh waliullah. Bahkan dunia ini jadi musuh buat musuhnya Allah. Kan gak ada yang di dunia ya, semua dimusuhin manusia. Biasanya kan kalau musuh Allah, teman musuh Allah. Kalau teman musuhnya Allah berarti musuh Allah. Ini makanya Allah musuh, apa musuhnya Allah juga musuh. Kayak bagaimana sih saya Isa bisa menjelasin kayak begitu? Amma ada waktu harilah faina koto aktori walai badilai salikina ilai. Kenapa dikatakan dunia ini musuh Allah? Karena memang dunia ini koto aktori, suka ngejegat jalan orang-orang yang lagi mau ibadah ke Allah. Ternyata kan gitu. Makanya dimusuhin Allah. Sebab biasanya dunia ini jegat orang yang mau ke Allah. Ya kan kita juga kan kesal kalau ada orang kita datang ke kita, tapi dijegat di jalan, ditikung, ditikung. Langganan kita nih diserobot. Tuh, kesal nggak kita? Kesalnya sama langganan kita apa yang dirobot? Jangan nyolong. Sama. Ini ada orang mau ngadep ke Allah, di tengah jalan kepentok sama urusan dunia. Makanya dunia mah musuh Allah. Satu. Kata seisan Jampes. Walizalika lam yanzulillahu ilaiha nadhara inayatin mundu khalaqaha kama waladat dzalika fil khabari. Maka dari itu di dalam hadis-hadis dikatakan lam yanzurillah, Allah tidak pernah memandang dunia mundu khalaqaha, semenjak Allah menciptakannya. Nadhara inayatin, dengan pandangan Allah manusia. Gambarannya seperti itu, saking sebelnya Allah. Kenapa? Karena memang Allah Maha tahu ini dunia bakalannya jadi begal, jadi gangster yang suka nyegat orang-orang yang mau menuju Allah. Ya masuk akal lah kalau dunia musuh Allah kayak begitu. Nah sekarang dunia jadi musuh wali-wali Allah bagaimana? Wa ma dawat wali auliya'illahi azza wa jalla fa inna tazayana tau bizinatiha wa amathum bi zuhratiha wa nadaratiha hatta tadra'u miraratal basari bi muqati'atiha wa qatul nadhar an zinatiha. Karena memang dunia ini tazayana lahum bizinatiha, di hadapan para wali-wali Allah selalu menghias dirinya, menggoda Allah. Udah ngapa? Repot mobil balik. Dan pikir-pikir baik, udah beli. Ya Allah. Pokoknya itu dunia itu merayu baik buat para wali-wali Allah. Wa amatu bi dzuratiha, bahkan tidak sedikit para kekasih Allah ini yang dibutakan oleh dunia, ujung-ujungnya. Kalah
sama dunia. Wa nadaratiha tatadrong wirata batoli, sehingga mau tidak mau mereka akhirnya ditarik diseret oleh dunia. Makanya musuh wali Allah. Ini bahasanya dunia semakin ditinggal semakin mengejar, itu benar bagi wali Allah. Jadi kalau para wali mah dia ninggalin dunia diudak oleh dunia. Diudak. Tapi kalau dia sampai balik mendak, berarti kalah, batal kewalian. Gitu. Batal kewalian. Tapi jangan menganggap wali miskin baik kan? Abu Hasan Asadili paling kaya-kayanya manusia. Ya biasa Asadili. Cabul Qadir Jilani, ya luar biasa kekayaannya. Lain lagi. Wa amma adawatu li awliya illahi ta'ala azza wa jalla wa amma adawatu li adaillah. Nah sekarang itu masuk akal. Dunia jadi musuh Allah karena ngerintahin orang-orang yang mau ngadep ke Allah. Dunia jadi musuh wali Allah, ngegoda lain. Kan begitu. Nah sekarang bagaimana itu dunia jadi musuhnya Allah? Masa iya? Kan begitu. Oh kata Seisan Jampes wa amma adawatu hali a'daillah faina istidrojatuhum bimakriha wa makanidatiha. Caranya itu dunia menjadi musuh-musuhnya Allah dengan cara dia narik musuh-musuh Allah, terus min makayadatiha, dengan segala macam dimakanya tipu dayanya dunia, sehingga itu musuh-musuh Allah keseret keluar bisa keluar. Jadi tetap hakikatnya musuh. Sebab musuhnya Allah makin lelet dengan adanya dunia yang ada di tangan mereka. Jahat. Jadi kalau kata kita mau duit itu bukan nolongin, dorongin. Bukannya nolong, dorongin dunia. Wa subhanahu wa ta'ala habibuka wa waliyuka faina dunya nakibatu aklika. Kata Imam Ghazali, Allah subhanahu wa ta'ala habibuka, kekasihmu, wa waliyuka, mutawali umurika, yang ngurus urusanmu, fa'ina dunya nakibatu aklika. Dan yang namanya dunia mah nakibatu aklika, selalu melawan akalmu, merusak baik. Ayo bukan main tuh dunia mah. Orang kebanyakan juga tak sanggup daripada bertasawuf. Ngomong luar, wah, itu bahasanya dunia jangan terlalu dikejar. Sampai ada statusnya kan? Dunia jangan terlalu dikejar. Kata siapa? Kata Pak Ustadz yang naik pajero, bintang 4 kan kurang aja. Dia yang ngomong kata jangan dikejar, ngasih contohnya begitu. Kemudian aku kimatuka, dunia merusak akalmu, sedangkan akal kimatuka, hargamu itu ada di akal. Orang masih dihargai orang kalau akalnya masih ada. Wa imma anta min zawil imam walau la aku kamakan atlaka kimatun nasan. Kalau kamu sudah tidak memiliki akal, maka tidak ada lagi harga pada dirimu. Sudah tidak punya harga diri orang akan rusak. Ya orang akalnya rusak berarti orang gila. Tidak. Udah gak ada harga diri. Kalau gila beneran mendingan gak ada harga dirinya. Ini mah kagak gila, cuma dianggap gila. Mana yang kagak bisa ngegunain akalnya mana tuh? Wa imma anta min zawil himam, tuh cukup tuh. Kalau orang yang istilahnya punya mata hati, punya kepintaran, punya kecerdasan, obatnya begitu tuh dia menghindar dari dunia. Oh dunia itu musuh Allah, musuh wali, musuhnya Allah. Urusan yang kedua kata Imam Ghazali, wa imma anta min zawil himami wa ityadi bi ibadatillah ta'ala.
Fahasbuka anak dunia balago min sumia mayam nahu ka min irodatiha wa tusbiluka alfiqrota fiha anil ibadati khairi pakai panasuha. Kalaulah engkau minjawil himam, enggak pinter-pinter amat mah, enggak bisa punya penglihatan hati mah, tapi zawil himam punya cita-cita wal ijtihad, udah berusaha fi ibadatillahi, udah mau ibadah. Mungkin kelas kita kalau jadi baru tanya belajar benar. Gimana caranya ngalahin dunia? Pahas buka, cukup bagimu anna dunia, garis bawahi bahwa sesungguhnya yang namanya dunia itu balago min su'mi hama yang mau kami irodatiha, akan selalu mendatangkan kepadamu min su'miha, dari segala macam kejelekan dunia, perkara-perkara yang mau kami irodatiha, yang dapat mencegahmu ketika hendak ibadah. Jadi dia nyata kan. Hai kita datangnya telat, panggil lurah, dunia bukan? Dunia ini gitu. Ya Allah. Bubur apa bubur? Lantai. Oh, no. Mungkin rasa ikan, sama dia juga. Pokoknya setiap kita mau ibadah, itu dunia nggak berhenti itu ngirim. Nah itulah. Apalagi kalau dunianya menerima kayak itu bulat, dunianya menerima bulat, budak-budak sama 22 orang udah kalah ya udah. Coba menang nggak? Itu dul. Dikirim bah. Asal kita mau ibadah, kata dunia tak dulu nih, lu perlu ini. Dunia tuh. Sehingga waktu gilu kalfi krota piha. Kalaupun maksa ninggalin itu dunia, tetap kita ibadah baik. Terus gilu kalfi krota piha, menyibukkan pikiranmu dalam ibadah, mikirin dulu. Dengan kita begitu bisa. Ayo. Agak puguh pulang, habis beli gunting, hampir dapat ikan, beli pot, mau bayang Johor, ingat pot gue tahu mana kan kurang aja tuh pot kembang doang. Ya terus gitu kak nyibukin baik pikiran kita. Apalagi sholatnya, apalagi ngajinya, dia sama. Pokoknya mau begitu, dipaksain kita tinggal itu urusan dunia, ngikut dalam pikiran kita. Apa sih ngaji nggak tenang amat? Ini buku mikirin urusan belum ikut. Lu sholat buru-buru amat sih. Oh, ya buku lagi udah urusan apa? Wah kalau urusan akhirat urusan dulu. Ya, ya begitu bisa. Jangan dalam mungkir malik. Anil ibadati biya anil ibadati wan bail baik pakai panak Tuhan. Bukan cuma dengan kejelekan-kejelekan dunia doang tuh dia ngeribetin kitanya. Kadang-kadang kebaikannya juga, kesenangan-kesenangan. Artinya gini, dunia ngerepotin kita bisa dengan susah, bisa dengan senang. Mau ibadah dikasih senang, sampai kita lagi ibadah sibuk sama kesenangan gitu. Nah, contoh lagi hajatan, senang gak kita? Senang, itu sembahyang, tidak ada. Tamu siapa yang datang ya? Oh gak buku. Ingat tamu siapa yang datang? Setan dia dengar. Siapa yang belum datang ya? Begitu. Ya Allah, dunia. Pakai panasuha aina dunia adanya alat dilakukan di Allah Taala jana apa Allah. Qala alaihi salam az-zuhadatu fid dunya tarihul qalbi wal badan. Makanya Nabi ingat-ingatin ke kita, awas hati-hati sama dunia, kudu punya rasa juhud. Apa itu juhud? Juhud teh bukan gak punya dunia punya, cuman jangan masuk ke hati. Cukup di tangan, cukup di halaman, udah begitu. Jangan sampai dikantongin ke hati.
Kalau udah begitu mah baru dah tuh tari berkol jiwa badan enak, hati juga tuh orang kalaupun dia kaya tapi dunianya dia zuhud. Artinya zuhud kekayaannya nggak bikin ribet dia. Kalau sekarang kan kebanyakan orang makin kaya makin ribet. Ayo dah. Bukan makin tenang. Kenapa? Nggak ada zuhud di hati. Tapi kalau orang udah bisa zuhud sama dunia, mah badanya sebanyak apa juga tarihul qalbi wal badan bang. Enak baik, badannya enak, pikirannya enak, hatinya tenang. Nggak ada takut rugi. Ya kalau umpamanya udah mulai usaha sih takut rugi wajar. Kadang-kadang usaha belum dimulai juga takut rugi dulu. Tuh kan tolong aja kan kita. Di mana juhudnya baru mau mulai usaha yang dipikirin tuh takut rugi. Kalau rugi-rugi itu kan kehilangan, berarti takut kehilangan barang yang belum tentu bukan tolong. Ya Allah, bukan urusan dunia yang wa tasbulu kafiqatu bi'ani pada wa pakai panafsuha wa iman taminal gomlati labajiro talaka tuciro akoi wa iman talaka tamasu alam makarin fat bukan dunia latako iman tufarikwa wa iman tufarikoka. Itu mata di orang yang mulai mau ibadah, mau sholat, mau ngaji, mau silaturahmi. Nih, urusan yang ketiga bisa jadi engkau ini tergolong orang-orang yang goklak, orang-orang lalai, labasiro talaka tucirul haqaiq, yang nggak bisa melihat sesuatu yang benar. Walahin matalaka, udah nggak punya cita-cita ibadah misalnya. Awam dah awam, ini orang awam yang pokoknya mau hidupnya tiba makan, modal, molor, udah gitu kan. Main senang. Nah, gimana caranya dari dunia? Kudu sadar tuh hasbuka anak dunia watako. Ini buat kita tadi. Dunia mah watako enggak kekal. Ada enggak dunia yang kekal? Enggak ada. Baltafna rusak dunia mah. Di anaha darun man la darolahu, karena dunia itu rumah buat orang yang kagak punya rumah. Ayo, bikin status kayak dunia mah rumah buat orang yang kagak punya rumah. Wa malun man la malalahu, harta buat orang yang kagak punya harta. Kok bisa begini? Wala yajma'u man la aklahu, dunia mah yang ngumpulin orang yang punya akal. Mau nggak punya akal? Daruman la darolahu, dunia itu kata Seisan rumah bagi orang yang kagak punya rumah. Ya iya, sebagus apa juga rumah kita begitu dikubur, mana dikubur di rumah kita? Hah? Bener nggak? Jadi lah, jangankan rumah-rumah yang kayak kita, rumah-rumah sederhana, mau rumah mati asin mau gede banget. Bukan lagi ngomongin mati asin. Rumah siapa dah yang gede misalnya? Bambu kuning ada mau rumah gede banget. Itu orang yang kalau mati apa dipendam di rumahnya? Apa rumahnya ngikuti pendem? Gak ada. Jangankan rumahnya ikut dikubur di dalam rumah lagi jangan, bener? Kecuali Nabi. Kalau para Nabi itu wajib di mana dia tidur di situ dikubur. Makanya makam Nabi itu kamar Nabi. Makanya pantas kata Sayyidina Jabir, ad-dunya daruman la darolahu, dunia itu rumahnya buat orang yang kagak punya rumah. Ibu punya. Ya maksudnya kayak tadi, sebagus apapun rumah kita, semahal apapun rumah kita, entah mah bukan kita yang nempatin, kita mah pasti kita tinggalin. Kalau punya kita bawa nggak? Harusnya kita bawa. Jadi kalau kita bawa. Wa maluman la malalahu, harta buat orang yang kagak punya harta. Dan iya jadi bangke mah itu jam tangan sepatu kagak ada yang dipakai.
Kagak ada. Bulan pakai celana gunung. Emang kamu dibungkus pakai celana gunung? Maluman lama labu dunia itu hartanya orang-orang yang kagak punya harta. Ya emang bukan punya dia banyak bukan punya dia. Walaha yajma'u man la akla lahu, maka dari itu yang tukang ngumpulin dunia bae mah. Awas nih, jangan langsung menjustifikasi orang. Orang nyari duit bae, ayo we harta dikumpulin, tapi yang kemarin kagak ada bisa niat buat ibadah, kagak ada buat kita nolongin agama, kagak ada niat buat beramal murni kan dikumpulin sama dia buat kesenangan dia doang. Berarti lauk kagak punya pikiran tuh, akalnya kagak jalan. Kenapa? Sebanyak apapun dia kumpulkan, dia kagak bakal mati. Begitu dia mati, malah ditambah siksa. Makanya kata Syekh Ihsan, yajma'u man la aqla lahu wa 'alaiha yu'ani man la ilma lahu wa 'alaiha yasudu man la fiqha lahu wa la yas'aman la yaqina lahu masyaallah. Wa 'alaiha yu'ani man la ilma lahu, orang yang kagak punya ilmu pasti yu'ani, tertarik sama dunia. Walai haya suduman tapi kolahu, bahkan orang-orang yang kagak punya kecerdasan di sana, nggak punya pemahaman di sana, pasti sering hasut urusan dunia. Ya kalau kita pikirin ya, ngapain orang berdengki-dengki sama harta hakikatnya mah malu lama lalu. Dunia itu harta orang yang kagak punya harta. Ini kadang-kadang bersombong-sombong urusan harta. Lu mau ngomongin harta siapa? Toh hartanya juga bukan harta kita. Kita kagak mau kalah dari harta orang lain, sama orang lain itu punya harta, dia juga kagak. Kan begitu. Ngapain jadi beragul-agul urusan harta? Beragul-agul kagak boleh, apalagi berhasut-hasut. Ya Allah. Sekarang ngumpulin doang nih, ngumpulin dunia doang, kagak pakai hasut ke orang, kagak pakai berbangga-bangga sama orang lain, termasuknya akal lahu, udah kagak punya akal. Berarti kalau dia ngumpulin harta, bari dia berdengki-dengki, bari dia istilahnya bersohor-sohor, gilanya gak sekali. Berarti gilanya berkali kan? Waduh, hidup miskin memang miskin tapi sabar. Apa? Ya Allah. Kemudian aman iman tupariqwa gunakan dunia latakna. Satu, kudu ingat dunia itu tidak kekal, tapi dia akan rusak binas. Imma antupariqoha wa imma antupariqoka. Bisa jadi engkau akan meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau. Kalau meninggalkan dunia ya mati kita. Dunia yang meninggalkan kita, usaha bangkrut, rumah kebakaran, kan begitu. Mobil hilang, motor hilang, itu berarti dunia ninggalin kita. Kama qala Hasan, in baqiyat laka dunya lam taqolaha fa ayyu faidatin laka idan bitolabiha. Kata Imam Hasan in baqiyat laka, kalaulah itu dunia ada pada dirimu, lam taqolaha, tapi kagak kekal. Engkau tidak akan kekal megangin dunia kita dapat nih, tapi kita kagak selamanya megang itu dunia. Faidatin lah kaidan bitolabiha. Faidahnya apa dicari di dunia? Kita nyari dunia kan dia dapat. Kalaupun kita udah dapat, kita nggak selamanya megang itu dulu. Ngapain dicari? Desain berjamaah dulu.
Nah mau berhenti kerja, duit, kan jadi wali pak, gitu. Ya, payu faidatin lakaitan bitolabi. Ini mah diperkembangkan. Ngapain jalan cari? Udah dapat juga. Bisa jadi dia yang pergi, bisa jadi kita yang pergi dulu. Aduh. Wa in faqil ma umril azizi alaiha, payu faidatin wa in faqil umril azizi alaiha. Ngapain segala nyari ini dulunya, ngapain segala ngabisin waktu, ngabisin umur buat sibuk nyariin dunia. Ya Allah, walan qadazana failu habid dunya tusaku ilaika akwan alaisa masyiruda kaila zawang Pamatazu biaisin laisa yapwa wasikan Portugal ibu layali wa madunya kaila mitlatiri adulah kasuma ada nabi tihali. Ada sebuah sairan habib dunia, berikanlah dunia usaha ilaika, maka dunia akan dikirim kepadamu. Ya kita tinggal di dunia bakalan dikirim kepada kita. Kemarin bahasanya pengen diundang dunia tinggal hidup, cuman niatnya jangan tinggalinnya jangan pengen diundang, tinggal dunia pengen diundang dunia ya ada tetap pegang gitu. Alaisa masyiru daka ila zawalin, alaisa tidakkah masyiru daka tempat kembalinya dunia ila zawalin hilang. Ya dunia mau beri mana banyaknya juga lama-lama hilang. Habis. Pamatak juga isin masyarakat, apa yang kau harapkan dari kehidupan yang tidak kekal? Mau ngapain? Sibuk-sibuk amat. Padahal aku kan ngomong wal akhiratu khairu wa abqa. Urusan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wasikan kotubayirul layali wa madunya ila misabili. Dunia itu ibarat bayangan doang, ibarat bayang-bayang ya Allah. Para yang bagi laki dan ayuda abya, maka sebaiknya bil akhiri dan ayuda abya. Kagak pantas bagi orang yang berakal tertipu dengan hal seperti itu. Akal dipakai, tapi jangan ditutupin nafsu. Kalau ditutupin nafsu mah nggak terima tuh akal. Akalnya juga nggak bisa mikir. Kalau ditutupin nafsunya singkirin dulu, pakai akal yang jernih. Iya juga, kan begitu. Ujung-ujungnya iya juga. Sekarang kita gila juga, punya bangunan rumah, ayo dibagusin lagi. Pengen sampai mana bagusnya? Udah jadi nih, resikonya dua. Kalau enggak kita yang ninggalin, dia yang ninggalin. Kita yang ninggalin, mati kita. Rumah segitu hebatnya, kalau jadi bisa terus selamatan, besoknya menjualin dia kan gitu. Terus selamatan bro, bisa jadi dia yang ninggalin. Ya itu mah kronologisnya apa belakang, apa usaha bangkrut, apa disita apa? Enggak. Nah terus barang yang kayak begitu ngapain puyang-puyangin amat? Cuekin baik, santai lah. Yang penting pengen rokok, mulut masih bisa ngebul, lapar masih bisa madan. Ya banyakin bersyukur. Karena kalau urusan dunia kita tidak punya rasa syukur, jangankan dibalas miliar 2 miliar. Sedunia juga kalau buat orang yang kagak ada syukur mah mau cukup. Mau ada rasa cukup. Dunia itu. Jangan ini jangan banget-bangetan amat. Sebab kadang-kadang orang yang nyangkanya begini si dunia. Tadi kan dibahas, dunia itu ngeribetin kita bukan cuma dengan susahnya doang, dengan senangnya juga bisa ribet. Dikira susah urusan dunia, ya ribet juga. Ribet. Apalagi kagak punya rasa sabar mah.
mulai belajar sama film India. Tuhan diomelin, karena di atas sejadah. Ya Allah, kayaknya dosa saya terlalu gede amat ya Allah. Ngapa tega amat sih ya Allah sama saya? Salah saya apa sih ya Allah? Buset, segitu kalau lahir udah salah. Mulai dah kagak terima, berandai-andai. Ngapa gua kagak terlahir bin Soeharto? Kata bapaknya, gua gak punya anak lu. Ya, itu dunia tuh. Pala yang bagi lil akili dan ayuda biha. Kalau udah tahu kayak begitu semua yang tadi, bagi Imam Ghazali orang yang berakal dan apa pantas ketipu sama dia. Nggak pantas ketipu dul. Awas, balik lagi nih, kita jernihin lagi. Bukan disuruh miskin, bukan disuruh malas. Tetap yang kerja tetap yang usaha tetap usaha cari duit sebanyak-banyaknya. Tujuannya jangan buat urusan pribadi doang, jangan mungkin hawa nafsu doang, buat ibadah. Walaupun sudah pokok ilubi makola Argo tsunami nau kadidin kaidin innalabi babi misjala yudau wa amma syaitonu pasuka bihi makola wa utara li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuh dunia cara ngubatinya yang tadi itu 3. Nah sekarang setan bagaimana? Oh kalau setan mah kata Imam Ghazali pahas buka cukup ingat-ingat baik makola Allah Ta'ala nabihi apa yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad Waqul Rabbi a'udhu bika min hamadati hayati. Waqul ucapkan Muhammad Rabbi, apa kalimatnya? Rabbi Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau min hamadati syaitan, daripada godaan setan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau Rabbi Tuhanku ayahdurun, dari hadirnya setan, dari apapun yang dihadirkan oleh setan. Fa hadza khairul alamin. Kudu sadarnya begitu. Nabi baik khairul alamin. Nabi itu pangkatnya khairul alamin, sebaik-baiknya dari semesta alam. Yang namanya makhluk mah kagak ada yang ngelebihin bagusnya kanjeng Nabi. Tuh. Wa alamahum, paling pinter-pinternya makhluk. Wa aqaluhum, paling berakal-akalnya makhluk. Wa abduluhum, paling abdul-abdulnya makhluk indallah, di sisi Allah. Segitu sempurnanya makhluk baik ya tadu mazalika ayat billahi min syarri syaiton. Itu sekelas Nabi masih butuh untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setan. Bagaimana yang kayak kita? Begitu kata Imam Ghazali. Kalau Nabi baik juga udah paling utama-utamanya makhluk, paling mulia-mulianya makhluk, paling berakal-akalnya makhluk, paling berilmu-ilmunya makhluk, masih butuh perlindungan Allah dari setan. Bagaimana kita? Bahkan kalau Nabi makanya ini bukan lagi sekedar sindir. Sebenarnya di keilmuan nih, Habib, pangkat Habib itu punya Nabi Muhammadun Habibullah. Muhammad itu Habibnya Allah, kekasih Allah. Jadi mari jangan segala pengen dipanggil Habib. Itu mah pangkat Nabi. Hati-hati. Ya kan kita kalau lagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib ya Habib, hai kekasih. Kekasih siapa? Habibullah. Siapa Habibullah? Muhammad. Satu-satunya Nabi yang dapat gelar Habibullah ya Nabi Muhammad doang. Ibrahim berani pakai pangkat Habibullah, Nabi Ibrahim nggak berani. Khalilullah.
Ibrahim. Abraham. Ibrahim, kalau nggak kenal Ibrahim, Abraham. Abraham. Musa. Kalimullah. Nabi yang paling beringas, paling gagah kan Musa. Nampar orang terus kali modal, Nabi Musa. Ada sengaja, dia pikir kagak mati. Sudah pelek mati. Gitu. Gagah, Nabi Musa itu kalau lagi marah, itu bulunya nembus baju. Jadi dia bukan otot kawat tulang besi lagi, bulunya juga jadi kawat. Gitu. Nabi Musa tuh. Makanya kalau santri masuk ke suruh ada, masuk ke sabiari antara kita rekam lagi. Siap. Kalau pengen gagah tuh harus Nabi Musa. Segitu gagahnya Nabi Musa, tetap kagak berani nyandang ular api. Apa sangat gelar dia? Kalimullah. Isa Ruhullah. Nah, yang punya pangkat Habib Muhammadun Habibullah, cuma kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gue protes kalau Malik pengen kamu jadi Habib, lalu itu mau buat Nabi gitu. Itu mau buat Nabi. Nah segitu kayak Nabi, udah hebat banget, udah kagak ada kehebatan makhluk di atas Nabi dia sama Jibril lagi. Ya siapa yang berani nandingin? Ini kalau ngaji tauhid begini nih. Jalan. Dulunya dulu sebelum ada waktu. Sebelum ada waktu. Sebelum ada tempat. Sebelum ada selain Allah. Karena yang adanya tidak didahului dengan tiada hanyalah Allah. Oh. Berarti kan Allah sendiri ya? Allah sendiri? Sendiri ya? Masuk akal nggak kalau Allah sendiri ngaku jadi Tuhan? Kalaupun dia ngaku jadi Tuhan, siapa yang mau ngakui? Orang gak jawab-jawab. Gak ada siapa-siapa. Malik, woi, gua pintar ya, gitu. Nih gua ini orang pintar, orang lain kagak ada, dia ngaku sendiri, coba. Dan tinggalnya sampai aja. Ini haji tauhid. Nah, ketika Allah hendak bertajalli, hendak mendohirkan ketuhanannya, Allah pengen ada yang ngakui bahwa Allah itu tuh Tuhan, maka diciptakanlah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Adam duluan, bukan Jibril duluan, bukan surga duluan, bukan neraka duluan, tapi cahaya Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah diciptakan, baru tuh Nabi Muhammad cahayanya tersebut bersaksi annaka Robbi, anta Robbi, engkau adalah Tuhanku. Baru tuh mulai dideklarasikan ketuhanan Allah. Beres menciptakan Nabi Muhammad, nurnya, cahayanya diambillah sebagian kecil dari cahaya Nabi Muhammad. Tuh sebagian kecil itulah yang dijadiin surga, yang dijadiin neraka, dijadiin malaikat, dijadiin jin, dijadiin dunia, dijadiin alam semesta. Tuh begitu keyakinan. Makanya ketika ada orang yang menyamakan orang lain dengan Nabi Muhammad, yang tar dulu. Ini bukan lagi sundal sindir, ini lagi ngaji. Malik ngomong, pokoknya Ustaz Aceh mah kholkot wahulukon kayak Nabi Muhammad. Bukan orang lain yang mempelai, gue yang mempelai Malik. Guru gue mana? Walaupun kita cinta lo sama guru, gak boleh begitu. Saya punya guru Kiai Anu, wah dia mah kholkot wahulukon badan. Akhlak, perilakunya, dan juga rupanya
mirip Nabi Muhammad, itu gila ya. Kalau gue punya murid-murid begitu, gue anggap juara. Jangan tuh, nggak sebanding. Kalau kata anak kuliahan apa enggak? Tidak apple to apple. Waduh. Itu namanya apple sama kocok. Iya sebanding lah. Apple harus sama ya. Apple masa apple diadu sama itu sama Redmi. Itu kan. Oh, kan. Nah, itu bukannya lagi mendesak baik situ, enggak. Artinya ini pemahaman harus jadi keyakinan. Jangankan sama dia yang ngomongin, sama si Abdul Qadir lagi, jauh. Nggak boleh kita ngomong gitu. Menyamakan ya, menyamakan. Nggak boleh tuh. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan kalau di Quran itu Muhammad itu mataharinya, yang lain cuma bintang-bintangnya. Baca Buddha lagi, ketemu lagi. Kalau pengen bisa kita menempatkan seorang Nabi Muhammad pada tempatnya di Buddha. Betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa mulianya. Nggak bisa dibandingin dengan apapun. Dibandingin sama Nabi Adam aja dari Nabi Muhammad. Kan begitu. Yusuf ganteng, alah kegantengannya dibandingin tidak sebanding dengan Nabi Muhammad. Nah, iya orang dia juga dari Nabi Muhammad. Makanya jangan sembarangan, ngalem boleh. Begitu gurunya nggak usah dialem lagi, tolong gurunya. Kalau gue punya murid-murid tuh, sok acing mah lupa dan akhlaknya seperti Nabi sebelum orang dua-duanya yang gambar. Ini penistaan ini, penistaan. Bukan penistaan ke diri kita. Jauh kita mau dibandingin Nabi Muhammad SAW. Nah ingat kata Imam Ghazali, sekelas Nabi Muhammad baik butuh perlindungan Allah dari kejelekan setan. Bagaimana kita? Bagaimana yang kayak kita? Pakai pabika majahlika, bagaimana dengan dirimu? Majahlika wanaksika wamotatika, yang apa? Berserta dengan kebodohanmu, wanaksika, dengan kekuranganmu, wamotatika, dan kelalaianmu. Gimana kurang butuhnya? Kita pasti lebih butuh, sangat-sangat butuh perlindungan Allah. Setan itu. Wa ammal khalqu minggu depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi ya maulida bin majidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirati wa jasadina wa jannatan fi minna wa jannatan wa jannatan qabla al-maut wa jannatan ba'da al-maut. Allahumma awwalna fi sa'atil maut wa najatan minna wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Gue pengen tau Spartak Nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jami ulama yang nantihi khususan lakar bisa baik asyik masyari wa rasul. Nasalu kau karomah wal barokah wa ta'ala kita lagi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi hadza kitab rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawid ingsun kalawan nyebut asmaning Allah rahmani kamu rahim dalam dunia, rahim kang azim dalam akhirat. Faslun utawi ilaihi kupasal tawi dipalaika makana tepisira ayu harojulu eling-eling rojul
Dari wong lanang dibadil majhuli kalawan masrakin kapayahan dikoti hati lakobati dalam mengatakan nilai kita jagaan alhati matikan lebih atau wilati kang dawa painaha maka satunya dia akobah akobati ikut gede-gedenya akobah ciptakan apane kapayahan wa aksal walati kang dewi ake ya akobah muknatan opone biayane wa fitnatan lan fitnah Fasud palaika ayu arojul bifadil majhud fa'alaika netepi wajib bagimu ayu arojul wahai para rojul para lelaki bifadil majhud bikoti hadhil aqobah untuk mengerahkan segenap kemampuan fikot ihadil aqobati dalam menuntaskan tanjatan al-adimati tawilati tanjatan yang sangat besar atau wilati yang panjang yang mana kemarin yang ketiga apa itu tanjatan yang ketiga aqobatul awaid tanjatan yang dipenuhi begal-begal ibadah pencegah ibadah fa'innaha a'dhamu aqobati sidan wa aksharuha nunatan karena memang aqobah yang ketiga ini a'dhamu aqobah gede-gedenya aqobah rintangannya sangat luar biasa dibanding aqobah yang lain sidatan wa aksaruha munatan menghabiskan energi aksaruha afatan wa fitnatan banyak bahayanya banyak fitnahnya mana satu dunia yang keduanya makhluk yang ketiganya setan yang keempatnya nafsu jadi gak gampang yang ketiga ini juga paling sulit. Kalau yang pertama kan ilmu asal mau belajar kan gitu. Habis belajar mau ngamal. Tanjatan kedua tobat dah. Tobat udah ada ilmunya mah enak. Udah tahu tata cara, udah tahu konsekuensinya bertaubat. Udah tahu syaratnya diterima taubat. Beres taubat mau ngadep ke Allah, ntar dulu adepin dulu tuh yang namanya awaik. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga setan, yang keempat nafsu. Nah makanya kata Imam Ghazali, alaika ayyuhar rajulu bibadil majhuli bikoti hadil aqobah. Yang ketiga ini kerahkan segenap kemampuan. Karena paling sulit lah. Limis sedikit bagaimana kita sepi. Hujannya makan dari sore. Itu ngadepin makhluk juga. Apa ngadepin dunia? Apa emang kesetanan? Kan kita nggak tahu gitu. Nah, awas hati-hati. Nah, kemudian Fa'inna man halaka minal khalqi kulluhum Fa'inna man halaka minal khalqi kullihim Inaman kotoru antorikil haqi ma bisa babi dunia. Karena sesungguhnya orang yang binasa minal khalqi dari makhluk kullihim semuanya Inaman kotoru antorikil haqi mereka terputus daripada jalan yang hak. Gak bisa nerusin jalan kebenaran Ima bisa babi dunia ada kalanya terbentur oleh dunia ini urusan dunia agak udah itu besok rumah sakit ada lagi besok mau ngaji malam Rebo ada lagi insya Allah malam Rebonya cuma dulunya masih ada proyek kan mikirnya dulunya ke situ jadi nggak berani tinggal kayak macam sholat, ntar gua ada lagi sholat. Ya sholat juga masih ada. Ntar gua johor, ntar gua asar. Ya iya, ada nggak kita di waktu asar? Udah pasti belum? Begitu. Nah, ini. Ima bisa babi dunia ada kalanya gugur oleh dunia. Dunia dilawan awalkin, lawan makhluk gitu. Dunianya mau udah nggak repot.
Ada orang pensiun, duit ngalir. Punya anak mah tuh halang tiada, dititipin cucu sampai sibuk deh ngurusin cucu. Cucu apa tuh cucu? Mah, kan begitu. Hati-hati. Makanya kita jadi anak jangan kurang ajar kan, dia sudah capek orang tua ngurusin kita, perlu ngurusin anak kita juga. Jangan mau dulu ya, mau dulu. Ya udah, ambil baby sister. Kayak kuat, ya bini jangan kemana-mana. Sekarang bini disuruh kerja, ya kan? Akhirnya anak diurusin sama orang tua. Dapat duit kagak seberapa. Akhirnya durhaka sama orang tua nggak keras. Hati-hati. Awalin orang tua sayang mau itu lain lagi urusannya. Cuman kalau pantas, ada pantas. Awalin setonin makhluk dilawan sama dia. Kadang-kadang kalahnya sama setan. Kan setan jurusnya kemarin ada 7. 1 dilarang. Yang kedua entar. Yang ketiga buru-buru. Kagak nanti disuruh buru-buru, udah sempurnain sholat tuh, bisikin tuh, biar pengen di alam pria kagak mempan, ujub dibikin bangga, emang gua doang yang bisa ibadah begini tuh. Setan dilawan hawa nafsunya yang menang. Wala kodakan nabi kutu binal musuh nafas di kita bilihya warasol wal qurbati Allah. Bahkan kata Imam Ghazali, la kodakan nabi kutu bina, kami telah menyebutkan di dalam kitab-kitab kami, membahas di dalam kitab-kitab al-musuh nafati yang kami karang di kitab bilihya. Di kitab bilihya ada pembahasannya. Wal asror, kitab asror ada, qurbati Allah, kitab qurbati Allah juga ada. Ma ya'asu al-ihtimam bidzalika, membahas perkara-perkara yang asu alat ihtimam yang memang sangat penting untuk bisa mengatasi dunia, makhluk, setan dan hawa nafsu. Mudah memperpanjang kaji kitab dia ulumul. Wa maksud ada kitab di dalam kitab ini mah ani satu wa ta'ala yutiani ala sirim wa ala jatin nafsi ala kadarnya kata Imam Ghazali. Ta'atullah, aku hanya memohon kepada Allah ayutiani ala sirim wa ala jatin nafsi. Semoga Allah memperlihatkan kepadaku, mengajarkan kepadaku ala sirim wa ala jatin nafsi, ala kadar rahasia mengobati hati. Jadi di sini yang dibahas itu kan nggak panjang-panjang, cuman membahasnya pendek itu kan bahasanya ampun. Wa yuslihani wa yuslihabi, semoga Allah memaslahatkan diriku, wa yuslihabi, dan memaslahatkan orang-orang sabab diriku. Faktasortu bihadza kitab syarif ala nukatin wadijatil lafzi alizatil makna. Maka di dalam kitab ini aku ringkas saja, bahasanya diringkas ala nukatin, tapi penuh rahasia. Wajidatul lafzi, lafaz kalimatnya pendek, alizatil makna, maknanya yang luar biasa. Di kitab Minhajul Habibin. Tughniu man ta'amalah, yang sekiranya kalau memang mampu mengamalkan apa yang kami catat di dalam kitab ini, tughniu man ta'amalah, cukuplah buat orang-orang yang benar-benar memikirkan hal ini, cara ngatasin dunia kayak gimana, cara ngatasin nafsu kayak bagaimana. Ini belum manjat-manjat, kita masih di tanjatan ketiga. Wa tadawwala waliyati minat tariq insyaallah ta'ala. Wa tadawwala waliyati minat tariq, dan semoga tadawuh rahasia ini mampu mengajak orang yang membacanya ala wadihatin dengan penjelasan minat tariqi dari segala jalan insyaallah ta'ala, jika Allah berkenan.
Wa hadza faslu yahtasu bi nukatin fi mu'alajati dunya wal khawfi wa syaiton wa nafsi. Makanya di awal jilid kedua ini dibikin satu pasal yang mana pasalnya akan membahas nukatin rahasia di mu'alajati dunya, gimana caranya melawan dunia, wal kholqi gimana caranya mengatasi halangan makhluk, wal setan gimana caranya melawan setan, wal nafsi gimana caranya melawan nafsu sendiri. Waduh, ini kalau kata Saulin udah balaknya udah 12 ini malah. Udah tingkat di amma dunya apa kolakan tadawha wa tadhada fiha liana amrola ya lumin salasatin imma anta min zawil basoil wa fitoni fa'at buka anna dunya aduwatullah. Amma dunya, adapun urusan dunia, pahak kolaka nyapa bagimu anta daroha wa tadhada fiha, engkau harus tahdaroha, takut menghindar dari dunia, buatan hadapnya dan harus zuhud akan dunia. Nyatain, nggak boleh kan? Kenapa? Di amal amro layalumin salah satin, karena ini nggak jauh, urusannya cuma 3. Kalau bahasa bodohnya ini nggak bakal jauh, urusannya cuma 3. 1. Imma anta min zawil basor. Yang pertama, bisa jadi engkau ini orang-orang yang memiliki basoir, basiro, penglihatan hati yang tinggi, wal fitoni, memiliki kecerdasan. Nah, buat orang-orang yang mata hatinya sudah terbuka, buat orang-orang yang emang pinter, alim, fahas buka cukup bagimu anak dunia, kan udah pada tahu sesungguhnya dunia aduwatullah subhanahu, itu musuh Allah. Jadi dunia ini musuh Allah. Ya. Dunia ini musuh Allah. Wa aduwatu li auliyaillah, ditambahin nama seisan jampes, dunia mah musuh bagi wali-wali Allah. Musuh Allah, musuh waliullah, bahkan kata seisan jampes, wa aduwatu li auliyaillah, musuh bagi musuhnya Allah. Jadi dunia mah gak ada yang nemenin. Nih cara nyadarin orang yang punya kepintaran, orang yang punya keterbukaan mata hati. Dunia itu hakikatnya musuh Allah. Dunia itu musuh waliullah. Bahkan dunia ini jadi musuh buat musuhnya Allah. Kan gak ada ini dunia ya, semua dimusuhin manusia. Biasanya kan kalau musuh Allah, teman musuh Allah. Kalau teman musuhnya Allah berarti musuh Allah. Ini makanya Allah musuh, apa musuhnya Allah juga musuh. Kayak bagaimana sih saya Isa bisa menjelasin kayak begitu? Amma ada waktu halilai faina koto aktori kualai badilai salikinai. Kenapa dikatakan dunia ini musuh Allah? Karena memang dunia ini koto aktori, suka ngejegat jalan orang-orang yang lagi mau ibadah ke Allah. Nyata kan itu. Makanya dimusuhin Allah. Sebab biasanya dunia ini jegat orang yang mau ke Allah. Ya kan kita juga kan kesal kalau ada orang kita datang ke kita, tapi dijegat di jalan, ditikung, ditikung, langganan kita nih diserobot. Tuh, kesal nggak kita? Kesalnya sama langganan kita apa yang dirobot? Dan nyolong. Sama. Ini ada orang mau ngadep ke Allah, di tengah jalan kepentok sama urusan dunia. Makanya dunia mah musuh Allah. Satu. Kata seisan jampe. Walizalika lam yanzurillahu ilaiha nadhara inayatin mundu khalaqaha kama waladat dzalika fil khabari. Maka dari itu di dalam hadis-hadis dikatakan lam yanzurillah, Allah tidak pernah memandang dunia mundu khalaqaha, semenjak Allah menciptakannya. Nadhara inayatin, dengan pandangan Allah manusia.
Gambarannya seperti itu, saking sabarnya Allah. Kenapa? Karena memang Allah Maha tahu ini dunia bakalannya jadi begal, jadi gangster yang suka nyegat orang-orang yang mau menuju Allah. Ya masuk akal lah kalau dunia musuh Allah kayak begitu. Nah sekarang dunia jadi